ketika makar orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka katakan, Inna qatalna Masih Rasulullah. Kami yang telah membunuh Isa alaihissalam. Tapi Allah katakan, wa ma salabuh wa ma qataluh. Mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa, walakin syubbiha lahum. Cuma diserupakan di antara salah satu hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas Iskariot, telah berkhianat kepada Isa alaihissalam, dan dia bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, bersekongkol Yahudi dan Romawi. Sehingga hadir oleh Subhanahu wa taala, Allah sayang kepada Isa alaihissalam seorang nabi. Wa ma salabuh, mereka tidak menyalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuh dan tidak juga menyalib Isa alaihissalam, walakin syubbiha lahum. Isa diangkatkan oleh Allah ke langit, sementara Yudas yang berkhianat diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, ditangkap, dibunuh, disalib. Yang disalib adalah bukan Isa alaihissalam, tapi adalah Yudas, pengkhianat yang telah mengkhianati nabinya tersebut. Hadirin Subhanahu wa taala, Nabi Isa diangkatkan ke langit, dan Nabi telah sabdakan suatu saat nanti Isa alaihissalam pasti turun ke bumi. Beliau belum meninggal dunia, tetapi kenabian beliau telah berakhir, kena diangkat dari bumi. Nabi diutus untuk bergerak di bumi, bukan di langit. Maka dengan diangkatkannya beliau dari bumi ke langit, kenabian beliau telah berakhir. Dan doa beliau akan dikabulkan ya Allah. Di antara beliau mendoa, ya Allah jadikan saya nabi untuk ini umat. Allah katakan tidak. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan saya salah satu daripada itu umat. Allah kabulkan. Nanti menjelang hari kiamat, setelah Imam Mahdi datang di baiat, umat menyatu kembali di bawah pimpinan Mahdi alaihissalam. Dan Nabi Isa akan datang di Damaskus, di Menara Putih, disambut oleh Mahdi alaihissalam bersama kaum muslimin. Ketika tiba salat asar, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Beliau katakan tidak. Saya adalah umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kamu yang jadi imam. Hadirin Subhanahu wa taala, tugas Nabi Isa alaihissalam nanti ke dunia mengumumkan 3 perkara, kata Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Nabi sabdakan demikian. Yang pertama, Nabi Isa akan mengiklankan di masyarakat dunia, aku bukan anak Tuhan, tapi aku adalah Rasulullah, dan sekarang aku menjadi umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka setelah diiklankannya yang demikian, Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, wa min ahlil kitab illa la yu'minu bi qabla mautih. Tidak ada satu orang pun ahli kitab, para mufassir menjelaskan yaitu orang Nasrani, tidak ada satu orang pun yang Nasrani di dunia kecuali beriman kepada Isa alaihissalam. Janji Allah, semua Yahudi akan dikembalikan ke Palestina, dan semua orang Nasrani akan mengucapkan syahadah masuk Islam semuanya. Tidak ada satu orang Nasrani pun akan tinggal di permukaan dunia ini. Dan tidak ada satu orang Yahudi pun yang berkeliaran di permukaan dunia. Semua kembali ke Palestina. Dan ini pasti terjadi. Arah ke sana pun sudah mulai nampak. Kemudian yang kedua, Nabi Isa mengiklankan. Tugas yang kedua adalah Nabi Isa akan memotong semua salib-salib di gereja-gereja. Tugas yang ketiga, membunuh semua babi yang ada di dunia ini. 3 hadirin tugas Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, mengumumkan saya bukan anak Tuhan, tapi saya adalah Rasulullah, dan saya sekarang umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akan memotong semua salib di permukaan dunia. Dan yang ketiga, akan membunuh semua babi-babi di permukaan dunia ini. Berat tugas Nabi Isa alaihissalam untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat Nasrani di permukaan dunia. Padahal waktu itu alat-alat canggih sudah tidak ada lagi, bahan bakar sudah habis. Capek Nabi Isa kalau keliling dunia untuk berdakwah. Yang kedua, bagaimana capeknya beliau untuk memotong semua salib gereja-gereja di permukaan dunia ini. Dan bagaimana capeknya untuk pergi ke Papua sana, untuk membunuh babi-babi yang ada di sana. Hadirin, inilah hubungannya dengan gerak dakwah yang kita kerjakan sekarang. Nanti Nabi Isa akan datang dengan seiring gerak jamaah yang bergerak ke permukaan dunia ini. Sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, banyak masyarakat Nasrani akan masuk agama Islam berbondong-bondong. Alhamdulillah hadirin, sejak tahun 1926 dimulainya ini gerak dakwah kembali secara istimai. 1936 bergerak, mulai masuk ke Saudi Arabia, orang haji mulai berdakwah. Alhamdulillah, Eropa sekarang mulai berubah, Amerika telah mulai berubah. 4.000 masjid sudah ada di Perancis, bahkan 400 gereja di antaranya sudah jadi masjid. Kami heran,
Ketika kami sholat di bulan Ramadan di Jepang, bergerak 45 hari di sana, ternyata sudah lebih 300 masjid ada di Jepang. Dan begitu semangatnya mereka walaupun kerja capek, tapi orang Islam tidak kalah semangatnya untuk sholat tarawih 1 juz. Yang saya heran lagi, ternyata imamnya dari mana datangkan? Bukan dari Indonesia, tapi 35 orang hafiz Quran, ulama, didatangkan dari Inggris. Saya bertanya, bagaimana kalian bisa datang kemari? Mereka katakan, alhamdulillah, dengan berkat dakwah yang terus menerus sekarang di Inggris, kami sudah punya 10 pondok pesantren besar. Pondok pesantren yang khusus mengkaji kitab kuning, ajar agama. Dari 2 pondok pesantren yang besar saja, Birmingham dan yang kedua Dewsbury, yang merupakan markas dakwah kita di Eropa terbesar di sana, menghasilkan setiap tahun tidak kurang daripada 100 hafiz Al-Quran. Orang tua kita, almarhum Dr. Nur Al-Idrus, semoga Allah mengangkatkan derajat beliau senantiasa, pulang dari Inggris bercerita kepada saya, ketika kami sholat tarawih di markas Dewsbury sana di Inggris, ternyata imam datang bertanya kepada beliau yang duduk di saf yang pertama, ayo hafiz Quran? Bapak hafal Quran atau tidak? Beliau katakan tidak hafal, tolong pindah ke saf yang keempat. 3 saf pertama di Inggris hari ini, bulan Ramadan, diisi oleh para hafiz-hafiz Al-Quran. Panjangnya saf tidak kurang daripada 100 orang. Hadirin subhanahu wa ta'ala, dengan gerak dakwah ini hari demi hari, masyarakat Eropa akan masuk Islam. Begitulah hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan banyaknya orang masuk Islam, gereja-gereja sudah berubah jadi masjid. Sehingga nanti ketika Nabi Isa AS datang, kebanyakan gereja sudah berubah jadi masjid atau madrasah. Sehingga tidak capek lagi Nabi Isa untuk memotong gereja salib-salib yang ada di gereja sana. Dan ini pasti terjadi, janji Allah. Yang kedua, flu babi. Yang ketiga, yang pertama saya katakan masyarakat akan semakin banyak yang masuk Islam. Dan yang kedua tadi, gereja-gereja akan semakin berubah menjadi masjid dan madrasah. Sehingga tidak capek Nabi Isa untuk memotong itu salib-salib. Yang ketiga, kalau umur kita panjang akan melihat nanti flu babi atau flu burung akan semakin merebak, sehingga nanti akan ada pembantaian habis-habisan babi di permukaan dunia. Bukan orang Islam saja yang membantai. Tim dokter akan menyadari bagaimana bahayanya itu babi. Maka setiap pemerintah, setiap negara mengusulkan, bahkan menggerakkan tentara dan polisi untuk membunuh babi-babi. Dan itu pasti terjadi. Babi akan habis di Papua, akan habis di Indonesia, akan habis di Eropa. Sehingga ketika Nabi Isa datang, tinggal babi yang ada sekitar negara Arab. Nggak capek bagi Nabi Isa untuk membunuh itu babi. Hadirin jamaah Jumat yang subhanahu wa ta'ala, inilah firman Allah. 2 kenyataannya pasti akan terjadi. Yahudi akan dikembalikan ke Palestina, dan Nasrani akan